Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu. Saudara, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita IGNC yang ke-15. Suatu perjalanan yang bukan singkat saudara, yang telah kita lalui bersama dalam suka maupun duka. Tapi kita melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan nyata bagi gerejanya. Oleh karena itu, di hari yang penuh dengan sukacita ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang telah menyelamatkan kita dan juga yang telah memimpin dan menuntun gerejanya sampai saat ini, bahkan untuk seterusnya. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan diagungkan. Maha besar penyelamatku. How great is our Savior. Mari saudara, kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang siap kita untuk bangkit diri. Kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Hanya Dia yang layak mendengar segala pujian dan hormat dari kita. Mari saudara, umat Tuhan, gereja Tuhan, kita tinggikan namanya. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and I will see how great is our God. Age to age He stands. Age to age He stands, And time in His hand. and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Katakan bersama, how great is our God. is our God. Sing with me, how great is our God. And I will see how great is our God. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great thou art. How great Thou art! How great Thou art!
Ibadah kita pada pagi hari ini, dalam perayaan ulang tahun IGNC ke-15, kita tahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian, kasih karunia, kekuatan, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Bapa di sorga, kami memuji membesarkan nama-Mu. Sebab Engkau Allah kami yang hidup dari selama-lamanya hingga selama-lamanya. Yang memberikan kami Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang maha besar, maha akbar. Kami memuji membesarkan nama-Mu. Sebab segala sesuatu bersumber dari Engkau. Dan segala sesuatu adalah milik-Mu, termasuk gereja ini Tuhan. Engkau yang mulai. Engkau berjanji, Engkau akan memberkatinya, meneruskannya, dan menggenapinya. Kami menaikkan syukur kami dari hati yang paling dalam. Kiranya melalui ibadah ini ya Tuhan, perayaan ini, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan semua kami ya Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, curahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan otoritas-Mu, kedaulatan-Mu, waktu-Mu, dan hikmat-Mu. Semua yang hadir maupun yang mengikuti online, sungguh-sungguh menerima berkat Tuhan, agar nama-Mu diberitakan dan ditinggikan. Kami berdoa, memohon Engkau sendiri yang mengontrol seluruh acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Agar Engkau sendiri yang diberitakan, ditinggikan, dan dipuji. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berdoa bersyukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin. Ayat pembimbing kita adalah dari Efesus pasal 1 ayat 19 dan 20, demikian firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik. Mari saudara, kita mau memuliakan Tuhan. Mau meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa. Mari jemaat sekalian kita nyanyi bersama-sama. Maha kuasa, maha mulia Tuhan kita, Yesus Kristus. Terlukiskan Oh kasih yang Kau berikan buat kami Tuhan. berikan karya termegah. Saya dan jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Bandingannya Dekap kasih Tuhan. kasih-Mu Dia Allah yang setia jemaat. menjagaku. Kita nyatakan Ku nyatakan bahwa Yesus Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa. Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Sing this song one more time. Tak terlukiskan. 1, 2, 3, 4. Terlukiskan kasih yang Kau berikan. Oh karya termegah saudara. Karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih Tuhan. Dekap kasih-Mu setia
surgaku. Kan ku nyatakan, Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. jemaat sekalian nyanyi, Maha kuasa. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. dulu sekarang, Dulu sekarang sampai selamanya. dulu sekarang. Dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Biarlah semuanya memuji-muji nama Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur. Amin. Keagungannya mengatasi bumi Amin. dan langit. Kita serukan, great in power. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama. Praise Him you heavens and all that's above. Praise Him you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise Him. Sing, come on. Praise Him the sun, moon and bright shining stars. Praise Him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Come on, sing. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven and battle.
tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Amin saudara-saudara. Mari kita belajar bersyukur dan selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Setia yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan Yang setia, yang selalu menopang hidupmu. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, Ku mau selalu bersyukur, angkat tanganmu pada Tuhan. Katakan bersyukur untuk kebaikannya. Menemani kita 15 tahun di sini. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Puji Dia Bapa yang setia. Bapakku yang setia. Sekali lagi, Ku mau selalu bersyukur. terima kasih Tuhan. Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan, kau Bapa yang setia. Bapakku yang setia. Kau Bapa. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Amin saudara-saudara, kita punya Bapa yang setia seumur hidup kita. Puji Tuhan. Saudara bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Amin. Di hari yang penuh ucapan syukur, kita bersyukur juga kehadiran seorang penyanyi rohani dari Indonesia. Saya persilakan Jason Irwan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja yang luar biasa, udah ke-15 tahun. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yuk sama-sama. Ku yakin Tuhan memberkatimu. Ku yakin Tuhan melindungimu. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.以色列的圣者，为我牺牲自己，神羔羊，你是弥赛亚，耶稣和平之君，我要跪下。来敬拜你主啊，因为你是王王之王，我要跪下来敬拜你，我神宝贵耶稣和平之君。跪下来敬拜你主啊，因为你是万王之王，我要跪下来敬拜你，我神宝贵耶稣和平之君。Lamb
bagi kita. Yesus Tuhan penolongku, Yesus Tuhan sukacitaku. Amin. Hatiku bersyukur, hatiku memuji untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Tuhanlah harapanku, Tuhanlah sukacitaku. Bersama Yesus ku raih masa depan. La la la, la la la, la la la. Ini hari yang bahagia, bahagia. Rayakan ulang tahun gereja. Segala duka telah kita alami, namun suatu kebaikan bagi kita. Yesus Tuhan penolongku, Yesus Tuhan sukacitaku. Yes. Hatiku bersyukur, hatiku memuji untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Tuhanlah harapanku, Tuhanlah sukacitaku. Bersama Yesus ku raih masa depan. Bersama siapa? Hatiku bersyukur, hatiku memuji untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Tuhanlah harapanku, Tuhanlah sukacitaku. Bersama Yesus ku raih masa depan. Bersama Yesus ku raih masa depan. Selamat ulang tahun Gereja IGNC. Amin. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku.
Yuk sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari yang wanita saja katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh Mari yang pria kita sembah Tuhan dan katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Yesus hebat bagiku. Bapa di sorga, kami memuji membesarkan nama-Mu. Engkau tahu hati kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah melalui seluruh perayaan ini Tuhan, bahkan seluruh hidup kami, nama-Mu saja yang dipuji, ditinggikan. Ampuni kami Tuhan, kalau di antara kami ada yang mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami belajar semakin rendah di hadapan-Mu. Semakin melayani, semakin mengasihi Tuhan. Sebab segala sesuatunya bersumber daripada-Mu Tuhan. Engkau selamatkan kami, Engkau pelihara kami, Engkau setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Seperti Yohanes Pembaptis, pendahulu kehadiran-Mu ke dunia ini ya Tuhan. Kami belajar, semakin hari kami semakin berkurang. Dan Engkau Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah. Urapi hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini, pakai dia menjadi saluran berkat buat kami sekalian. Urapi telinga kami, hati kami, pikiran kami. Supaya firman Tuhan itu boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah berlipat-lipat ganda. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ya Tuhan 100 kali lipat. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur yang paling pendek dari 150 Mazmur di Alkitab. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Karena sudah ada di layar, mari kita membaca bersama-sama, buka suara 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku, hari ini adalah ulang tahun gereja IGNC yang ke-15.
Semua ini adalah anugerah Tuhan dan berkat Tuhan 100%. Dia yang memulai, kemudian dia memberkati dan terus bekerja. Sehingga gereja ini boleh bertumbuh, berbuah. Semakin hari, semakin baik, semakin hari, semakin baik. IGNC diawali pada tahun 2006 oleh sekelompok kawan-kawan, ya, sebagian teman saya dari Indonesia, satu gereja di sana, kami mulai Bible study, kira-kira 10 orang. Ya. Setelah itu kita berpikir, teman-teman berkata, Pak, Bible study untuk apa? Apakah kita hanya memperbesar kepala? Nambah pengetahuan? Mari kita berbuat sesuatu. Bagaimana kalau kita buat KKR, kebaktian kebangunan rohani? Saya bilang bisa nggak istilah lain? Lalu muncullah istilah MPS, Malam Puja dan Sabda. 3 malam, yaitu 3 hari Sabtu berturut-turut di bulan November, dibantu oleh beberapa rekan teman saya dari gereja lain, kemudian kami bikin bersama Malam Puja dan Sabda dengan tujuan memenangkan jiwa. Siapapun yang bawa jiwa baru dan dimenangkan bagi Kristus kembali ke gereja masing-masing. Itu tujuannya. 3 malam itu kemudian ada lebih kurang 30 orang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka. Dan mereka belum punya gereja atau teman yang bisa dibawa beribadah. Lalu mereka bertanya, Pak, bagaimana kalau kita mau beribadah? Mulai di mana? Singkat cerita kemudian ke-30 saudara ini dengan tim Bible Study mengatakan, mari kita mulai ibadah hari Minggu, Pak. Dan puji Tuhan kemudian Duarte Inn menawarkan tempat ketika kami tanya, oh boleh pakai. Dan di 2006 itulah 15 tahun lalu, IGNC beribadah. Tuhan terus memberkati dan memberkati, kita terus berkembang, akhirnya gak muat, kesempitan, pindah ke X-Lodge. Ya, yang gedung yang lebih besar. Dari situ berkembang, juga kesempitan khususnya Sunday School yang terus diusir ke sini sana. Dan kita pindah lagi ke Duarte Inn. Jadi 7 tahun kita keliling berkelana dari inn ke inn. Duarte Inn ke Santa Anita Inn. Ya kan? Jemaat berdoa, panitia berdoa, mengumpulkan dana. Puji Tuhan, sekitar 8 tahun lalu Tuhan memberikan tempat ini. Puji nama Tuhan. 1, 2, 3, puji nama Tuhan. Kita sudah berada di sini gak terasa 8 tahun terus memberkati. Ada yang menerima Tuhan Yesus, ada yang dibaptis, ada yang diperbaharui. Ya, berbagai macam, tadi lagunya bagus sekali, ada suka duka kita alami. Tuhan izinkan itu naik turun, ups and down. Ya. Tapi anugerah dan berkat Tuhan itu 100% menyertai. Kehadiran IGNC dan pertumbuhan IGNC sesungguhnya bukan kredit manusia, bukan jasa manusia, 100% anugerah Tuhan dan berkat Tuhan, amin. Bukan karena founder yang 7 orang memulai, yang menandatangani itu, bukan karena majelis, bukan karena aktivis, bukan karena Pak Edi, bukan. Itu sebabnya dari awal saya bilang, please jangan bilang gereja Pak Edi. Mau gereja mana? Gereja Pak Edi, bukan. Pak Edi gak punya gereja, saudara. Gereja IGNC adalah milik Tuhan, gereja Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya tema kita adalah How Great is Our Savior. Juru selamat kita Yesus Kristus. Itu yang berjasa 100%. Nama Tuhan yang harus dipuji dan ditinggikan. Sebab itu Mazmur 117 tadi mengajak kita dan seluruh umat manusia secara universal untuk memuji nama Tuhan. Mazmur ajakan untuk senantiasa membesarkan nama Tuhan. Seluruh bangsa dan suku bangsa universal, siapapun saudara hari ini, gak ada alasan untuk tidak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mazmur itu mengatakan, pujilah Tuhan. Istilah Tuhan di situ sebuah huruf besar. Jadi kalau saudara membaca Alkitab bahasa Indonesia, terjemahannya semua huruf besar. Itu adalah JHWH dalam bahasa Ibraninya itu yang nggak bisa
masukkan vokal, bisa Jehovah, bisa Yahweh. Tapi itu maksudnya adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Pujilah Tuhan yang sedemikian itu. Sebab dia adalah sumber segala sesuatu. Apapun yang kau punya. Lagunya Jason tadi kan. Ada pada hari ini semua kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian ayat kedua memberi kita alasan. Kenapa sih kita harus senantiasa memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan? Ayat 2a, sebab kasihnya hebat atas kita. Great. Hebat atas kita. Istilah hebat di situ artinya akbar, maha besar. Maha agung, maha mulia. Dan saudara tahu kasih Tuhan yang paling akbar, yang paling besar adalah apa? Ketika Yesus Kristus diutus lahir ke dunia ini. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, jangan binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya logo IGNC, selain ada ikan, ada ayat mas, di situ apa? John 3:16. Saudara yang jadi member harus hafal ayat ini, oke? Martin Luther berkata, seluruh Alkitab kita, kalau mau diperas menjadi satu ayat, adalah John 3:16, Yohanes 3:16. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Betapa akbar ketika saudara berkata, Allahu Akbar, Allahku maha besar. Itu artinya apa? Itu artinya Yesus telah turun ke dunia ini. Jadi teman-teman di seberang sana, kalau saudara mau menceritakan Yesus, katakan, you ngerti gak sih kalau bilang Allahu Akbar? Artinya apa? Artinya Allahku itu maha besar. You tahu gak sih kasih Tuhan yang maha besar itu apa? Ketika Yesus Kristus, sang pencipta, firman sang pencipta itu, rela turun ke dunia ini. Yohanes 1:18 mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Yesus Kristus anak tunggal Allah, dia yang menyatakannya bagi kita. Allah yang tidak kelihatan, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa itu. Gak kelihatan saudara dalam bentuk roh. Firman sang pencipta itu rela kemudian memakai darah dan daging, inkarnasi ke dunia ini. Itu Allah yang akbar. Kita bisa mengenalnya, Yesus Kristus namanya. Bukan saja dia inkarnasi saudaraku, dia rela mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib menanggung hukuman dosa kita. Sebab upah dosa adalah maut. Maka Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Demi membayar hutang dosa kita. Itu sebabnya IGNC akan terus memberitakan Yesus Kristus, kabar baik. Itu sebabnya IGNC disebut Indonesian Good News, kabar baik. Saudara tahu kabar baik yang terbesar apa? Bukan karena kamu dapat istri yang paling cantik di dunia. Bukan karena kamu dapat harta setengah bola dunia. Bukan. Bukan karena kamu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di bumi ini. Bukan. Tetapi kabar yang terbaik adalah ketika Yesus Kristus mau menanggung dosamu. Saya harap saudara memberitakan ini kemana-mana. Dan buktinya adalah Yesus Kristus bangkit kembali pada hari ketiga. Itu bukti dia juru selamat yang asli. The great Savior adalah yang bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa dosa. Amin. Itu good news. Itu yang saudara harus beritakan kepada orang lain. Suatu kali ada mantan Secretary of State dari US. Ya, suatu kali mantan Secretary of State dari Amerika. Bernama Christian Herter. Dia itu terpilih menjadi gubernur di Massachusetts. Waktu selesai periode pertama, mau promosi ke periode kedua, jadi gubernur kedua kali, dia hadir di mana-mana. Ya. Undangan-undangan, untuk apa? Memperkenalkan dirinya, ya biasalah kampanye lah ya. Jadi dia diundang suatu hari ke sebuah pesta barbecue. Dia hadir terlambat. Dia lapar sekali karena pagi itu sibuk dia gak sempat makan, siang sibuk gak sempat makan. Begitu ke pesta itu wah dia mau langsung makan.
diambillah piring. Dia ngantri. Waktu ngantri, ibu yang melayani ini cuma kasih dia sepotong ayam barbecue. Nah, gubernur ini bilang, saya minta tambah dong sepotong, saya lapar sekali. Tapi ibu itu mengatakan, no, saya sudah dipesan, 1 orang 1. Tapi hari ini saya belum makan, saya lapar, tolong dong, tambah sepotong lagi. Ibu itu mengatakan, no, 1 tamu, 1. Biasanya gubernur ini seorang yang rendah hati, ya, seorang yang sopan, gitu ya. Tapi hari itu dia agak gemes. Dia bilang, Bu, kamu tahu nggak saya siapa? Saya ini gubernur Massachusetts. Lalu ibu itu bilang, Pak, kamu tahu nggak siapa saya? Saya ini namanya Chicken Lady. Wanita ayam, yang ngurusin ayam. Jadi 1 orang 1, silakan jalan. Saya harap nanti kalau makan siang ya, tamu-tamu kalau mau minta tambah tolong dikasih lah Bu. Nggak gampang kalau yang lapar ini, apalagi kebaktiannya panjang begini kan. Kan nanti dijatahin, udah dipesen nih ya, si konsumsi itu susah loh saudara. Melayani seksi konsumsi itu, udah dipesen 1 orang 1. Kalau saya sih ya kasihan lah, gubernur ya. Pak Konjen nggak jadi datang. Tapi ada Ibu Sintia, ketua BKS. Dia punya tambah ayam, ya kasihlah saudara ya. Ya kita mengerti sih, si Chicken Lady itu mungkin dia takut tadi kalau semua minta tambah nggak kebagian. Kalau mau nambah nantilah, kalau semua sudah kebagian. Tapi poin saya bukan itu saudara. Poin saya dari cerita ini adalah bahwa manusia pada umumnya punya sebuah kecenderungan. Ingin menonjolkan dirinya, ingin memberitahu otoritasnya, kebanggaannya, kehebatannya. Istilah kerennya, mau unjuk gigi. Belum tentu giginya bersih juga. Tapi mau unjuk gigi. Lu gak tahu saya ini siapa? Hah? Kira-kira begitu. Saya pengarang lagu tahu gak sih ya kan? Nah saudaraku izinkan saya tanya, hari ini kalau saudara mau membanggakan sesuatu, menonjolkan kehebatanmu, apa coba? Pangkatmu, jenderal, jabatanmu, gelarmu, sehingga namanya begitu panjang, gelarnya lebih panjang dari namanya. Ada yang begitu. Apa yang kamu banggakan? Kekayaanmu, kecantikanmu, kegagahanmu, perbuatan baikmu, amal ibadahmu. Apa sih yang mau kau andalkan? Apa sih? Ingat saudaraku, apapun yang bisa kau andalkan, kehebatan apapun, itu datang dari Tuhan. Dan apapun usahamu, apapun kehebatanmu, ingat, tidak bisa menyelesaikan masalah dosamu. Alkitab mengatakan usaha manusia sia-sia. Nol, sia-sia. Ibarat kamu itu tulis cek ya, nolnya banyak gitu, dapat cek ya, satunya nggak ada. Mau berapa nol coba kalau tulis cek? Nol semua. Apapun usahamu, perbuatanmu, amal ibadahmu, ya. Ilmu pengetahuanmu, kepintaranmu, usaha-usaha berbuat baik, Alkitab mengatakan sia-sia. Keselamatan diperoleh 100% dari anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan iman yang diberikan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Gak ada seorang manusia yang boleh mendapat kredit untuk surga. 1 titik pun tidak. Seluruhnya adalah anugerah Tuhan. Saudara, kalau ada teman yang meninggal, kira-kira ngomong apa ya?
semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Saudara ngomong apa kira-kira? Atau doa saudara? Semoga perbuatan baiknya mengurangi dosa-dosanya. Saya nggak tahu. Apa. Tapi ingat saudara, agama-agama di dunia tidak memiliki kepastian. Selalu semoga, kiranya, ya kan? Gak yakin. Sebab manusia mengandalkan jasanya, usahanya. Beda gak dengan orang Kristen kalau meninggal? Saudara ngomong apa? Kalau teman orang Kristen meninggal. Hah? Kalau teman dari seberang sih kita udah langsung tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau teman orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus beda. Punya sebuah kepastian di situ. Walaupun kita sedih secara manusia kehilangan teman, kehilangan kekasih. Tapi di dalam hati kita itu ada dua perasaan. Sedih karena kehilangan yang pergi, tapi juga bisa bersyukur sebab yang pergi itu kemana? Surga. Kita bisa bilang, walaupun aku kehilangan, tapi hatiku bersyukur sebab rohnya dijemput oleh Tuhan Yesus ke surga. Itu yang Yesus janjikan. Kalau aku sudah sediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 1-3. Menjemputmu ke Firdaus, rumah Bapa di sorga. Saudara lihat, jadi orang Kristen mati gak kemana-mana, gak gentayangan. Yesus sendiri yang menjemput. Ini tugas yang sangat mulia loh. Dia gak serahkan kepada malaikat loh. Dia sendiri menjemput orang itu. Ada kepastian di situ, 100% pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan insya Allah, bukan, pasti. Sebab apa? Kebangkitan Yesus Kristus adalah garansinya. Jamin, pasti. Oh saudara, itu anugerah, itu berkat, itu good news yang harus kita beritakan. Izinkan saya tanya hari ini, kalau besok atau minggu depan kau harus meninggal dunia, saudara meninggal tahu gak sih? Kamis lalu aku kaget sekali, jam 4 lewat dapat telepon dari anaknya, Om Cahi, Om Kusnandar. Shock. Papa meninggal dunia. Kenapa? Jatuh dari kursi, cuma itu aja. Saudara lihat gak waktu di renungan pagi, kalau kita mulai kitab yang baru selalu saya bilang, minta umur panjang. Kita masuk kitab Yosua. Yosua 24 pasal, minta umur panjang 24 hari. Dan kamu harus janji setia. Kamu tidak mati dalam 24 hari, supaya kamu bisa selesaikan itu kitab Yosua. Pak Kusnandar gak sempat saudaraku, dia pergi duluan. Tapi waktu di tangan Tuhan. Di tengah-tengah kesedihan sang istri, anak keluarga, mereka bisa bersyukur mengatakan, yakin papanya ada di sorga. Itu orang Kristen, saudara. Amin. Kasih Tuhan maha hebat. Kalau hari ini sudah belum yakin, jangan tinggalkan tempat dudukmu sebelum kau sungguh-sungguh rendah hati menerima Kristus. Dan saya akan berdoa untuk saudara nanti. Amin. Bagi saudara yang sudah yakin, sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus dan yakin keselamatanmu, lebih mencintai Tuhanlah, lebih setialah beribadah, lebih setialah memuji namanya. Kenapa? 2B memberitahukan kepada kita, sebab kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu fondasinya kesetiaan kita kepada Tuhan. Bukan karena kita hebat bisa setia, karena Tuhan lebih dulu setia. Tuhan Yesus bukan saja menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, tapi Tuhan Yesus memberkati, menyertai. Secara terus-menerus, kesetiaannya turun-temurun. Selama-lamanya. Walaupun dunia ini ada cobaan, ada ujian, ada tantangan, kesulitan, penderitaan, ups and down, saudara. Kalau kita terus mengingat kesetiaan Tuhan, kita bisa juga setia kepada Dia. Amin. Beribadah, memuji, meninggikan namanya, kita setia. Kita bisa jadi saksinya. Di muka bumi ini,
yang selalu memuji, meninggikan nama Tuhan. Saudara, berapa tahun yang lalu ada breaking news. Breaking news, saudara tahu? Ya, yang spesial, ya, kabar khusus. Dimasukkan ke TV, ada seorang guru membeli sebuah meja dari Craigslist. Saudara suka ke Craigslist gak? Dia lihat sebuah meja bagus terbuat dari kayu oak. Harganya $150. Dia beli. Pergi ambil, bayar 150, ambil mejanya bawa pulang. Sampai di rumah, mejanya gak bisa masuk. Kegedean, sangkut di pintu. Jadi gimana dong? Dia ambil obeng, ambil peralatan, dia mulai mencopot, mempretel itu meja. Waktu mejanya dipretel, saudara, di bawah laci meja itu ada sebuah tempelan amplop. Dia buka uang cash 98.000 US dollar. Breaking news gak? Kalau saudara itu, ngapain uang itu? Saudara bilang apa? Oh, puji Tuhan. Saya akan borong CD-nya Jason. Bagi-bagi ke orang lain. Oh Tuhan, aku akan persembahkan bukan 10%, 20% untuk pembangunan IGNC. Ini rezeki nomplok Tuhan. Modal pego 150 sekarang 98.000. Saya tanya, sudah ngapain uang itu? Mau diapain? Ambil, tilep? Memang udah milik saya kok, saya beli kok. Ya kan? Legal apa enggak legal, saya beli. Meja saya sudah jadi meja saya. Guru itu bergumul, dikembalikan atau tidak. Karena meja itu dia beli dari sepasang suami istri senior. Yang sudah lanjut usia. Seperti evergreen kita, anggota-anggota Ompol. Yang hari ini ingat, jangankan besok lupa, antar sore udah lupa. Jadi mereka pasti lupa, ini uang ditempel di situ, 98.000, mungkin uang pensiun dia. Cash. Makanya saudara punya uang cash banyak, jangan ditempel situlah, aduh. Bawa kayak ke sini. Kita masih utang nih gereja 200.000 US, saudara. Tapi setelah guru itu bergumul, dia kembalikan, tidak ambil 1 sen pun. Cerita sungguhan ini masuk berita. Tapi poin saya adalah, inilah contoh kesaksian hidup yang memuliakan nama Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi berkat nyata untuk orang lain. Bukan hanya teori di mulut, bukan. Kita terlalu sering mengatakan, ya Tuhan biar namamu dimuliakan, biar orang diberkati. Tapi hidupmu tidak menjadi kesaksian, memalukan. Ini contoh. Kesetiaan Tuhan kepada kita harus yang mendorong kita. Lebih setia menjadi saksi Tuhan. Jangan memalukan nama Tuhan. Lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat sikap, lewat karakter. Kalau saudara di luar sana kemudian gak karuan, lebih dari orang dunia, kira-kira mereka bilang apa? Itu kayaknya jemaat Pak Edi tuh, berantem tuh. Saudara kalau saya yang malu saya masih oke, silakan deh, gak apa-apa lah. Tapi kalau bilang, wah dia kan orang Kristen tuh, katanya percaya Tuhan Yesus, modelnya kayak begitu, ngomong jorok, berantem, maling, nipu, waduh. Gawat loh saudara, gawat gak? Kamu anak Tuhan, bukan anak hantu. Penting. Mari saudaraku secara pribadi kita ambil tekad hari ini. Tuhan di ulang tahun ini, saya mengambil tekad untuk hidup menjadi saksimu yang memuliakan namamu dalam semua aspek hidupku. Dan secara komunitas, secara corporate bersama. IGNC kemudian akan menjadi gereja yang sungguh meninggikan nama Tuhan, yang sungguh menjadi berkat nyata, yang menyelamatkan banyak orang, berbuah bagi Tuhan, dan kemudian membawa berkat nyata, dan kita semua kemudian bisa berseru. Apa? How great is our Savior.
Saya harap next year kalau Jason datang, you bikin lagu ini judulnya. Kita semua sungguh bangga berkata, yes Lord, how great is our Savior. Amin. Mari kita doa. Tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Mungkin di antara saudara ada yang belum sungguh-sungguh yakin 100% dosamu diampuni. Kita akan minta Tuhan kasih panjang umur, tapi kalau saudara harus meninggal dunia, kalau engkau belum yakin keselamatanmu, hari ini sebagai hamba Kristus saya akan berdoa untukmu. Kalau engkau mau menerima Kristus, mendapat kepastian itu, silakan angkat tangan kananmu, lalu turunkan. Adakah orang sedemikian? Puji Tuhan, puji Tuhan. Gak usah malu, puji Tuhan. You masih ada sedikit ragu, you belum pasti, belum yakin, saya berdoa untukmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, turunkan, puji Tuhan, turunkan. Bagi saudara yang lain yang sudah pasti, dan bertekad bersama-sama di ulang tahun ini, katakan Tuhan, aku mau lebih mengasihimu, memuji, membesarkan namamu, menjadi saksimu, yang memberkati orang lain. Saya pun mau berdoa untukmu. Angkat tangan kananmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya harap seluruh jemaat IGNC punya tekad yang sama. Mari kita bangkit berdiri, angkat tangan kepada Tuhan. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan ini diacungkan. Bagi mereka yang belum sungguh-sungguh percaya, masih ragu, belum yakin, hamba-Mu minta ya Tuhan, meteraikan mereka hari ini menjadi milik-Mu selama-lamanya. Mereka yang rendah hati menerima Kristus, tulis nama mereka dalam kitab kehidupan menjadi milik-Mu Tuhan. Beri mereka panjang umur Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya. Berkati hidup mereka setiap aspek Tuhan. Supaya sungguh-sungguh hidup mereka menjadi berkat. Memberitakan good news, kabar baik. Juga semua yang bertekad, yang sudah percaya Tuhan, jadikan gereja-Mu gereja yang memuliakan nama-Mu. Gereja yang menceritakan how great, betapa akbarnya Engkau Tuhan. Gereja yang memenangkan jiwa, gereja yang menumbuhkan kerohanian, gereja yang seperti satu keluarga, kami semua kompak, saling mengasihi, saling merangkul, saling mengampuni, saling memberkati, saling mendoakan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu semasi nafas di kandung badan ya Tuhan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, yes Lord. He touched me, yes Jesus our Lord. Oh, He touched me. And all the joy that flood my soul. Something happened, something happened. And now I know Jesus touched me. Jesus touched me and make me whole. And make me whole. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon keselamatan, memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Great is our Savior. Bukan main. Tuhan itu maha kasih dan pemurah. Dia tidak lupakan hambanya, Eddie Vances. Juga kita semua yang melayani. Akhirnya punya gereja yang indah ini. Jadi dengan ultah yang ke-15 ini, boleh saja kalau ada yang mau katakan. Umur 15 itu seperti teenager. Muda usia, kurang pengalaman.
seperti cewek yang sedang genit-genitnya. Pandai bersolek dan suka pesta. Tapi jangan lupakan fakta yang berbicara. IJNC terus maju dan tumbuh diberkati Tuhan. Dan bagi yang telah bekerja dan bersumbangsi tanpa pamrih, tetap setia dengan kesederhanaan hati bekerja. Saudara-saudara, tanpa mengurangi pelayanan yang ada, dari yang masak, sediakan makanan, dari yang nyanyi, pemusik, sampai yang bersihkan gereja, dan semua aktivis tanpa kecuali rajin bekerja, kita doakan. Wahai saudara-saudara, masih banyak pelayanan gereja yang belum terjangkau. Diakonia, pelawatan bagi yang sakit dan susah, itu semua perlu dibantu. Bukan tugas semata-mata. Teruskanlah usaha baktimu, saudara-saudara, bagi Tuhan dan IJNC. Hidup IJNC. Terima kasih. This is
ibadah yang kuhadiri, gereja yang berlandaskan Yesus Kristus. Namun karena kasih-Nya ku tak hanya datang, curahkan waktu dan tenaga untuk Tuhan. Luasnya ladang bayangan di depan kami, oh Tuhan, begitu banyak ku percaya. Sadarkan kami Tuhan, kan panggilan kami, agar kami giat beritakan kabar baik. Naungi, sertai dan berkati gereja yang sangat kami kasihi. Engkau kepala gereja dan kami tubuhnya, layakkan kami untuk melayani-Mu. Eratkan persatuan kami, satu iman, satu tujuan, satu hati. Inilah rumah ibadah yang kuhadiri, gereja yang berlandaskan Yesus Kristus. Namun karena kasih-Nya ku tak hanya datang, curahkan waktu dan tenaga untuk Tuhan. Luasnya ladang pelayanan di depan kami, oh Tuhan, begitu banyak ku percaya. Sadarkan kami Tuhan, kan panggilan kami, agar kami giat beritakan kabar baik. Naungi, sertai dan berkati gereja yang sangat kami kasihi. Engkau kepala gereja dan kami tubuhnya, layakkan kami untuk melayani-Mu. Eratkan persatuan kami, satu iman, satu tujuan, satu hati. Naungi, sertai dan berkati gereja yang sangat kami kasihi. Engkau kepala gereja dan kami tubuhnya, layakkan kami untuk melayani-Mu. Eratkan persatuan kami, satu iman, satu tujuan, satu hati. Satu iman, satu tujuan, satu hati. Halo Tante. IGNC nomor 1. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, saya mau sharing sebuah pengalaman hidup saya. Banyak orang berpikir bahwa, ini banyak orang mikir ya, Jason tuh bodoh katanya. Punya lagu bagus, kasih ke orang. Yang terkenal penyanyinya. Orang gak tahu saya, buat saya gak peduli saudara. Buat saya adalah, kalau saya bisa memberkati hidup orang, saya percaya berkat Tuhan juga akan mengikuti hidup saya. Sampai satu kali saya pegang Gracia Epifania dan semua orang gak ada yang mau pegang dia saudara. Karena anaknya autis dan buta. Dan ternyata waktu saya pegang dia jadi berkat luar biasa. Dan saya boleh melihat sebuah mujizat Tuhan bahwa Gracia sekarang klipnya ditonton sampai 40 juta penonton saudara. Dia satu-satunya penyanyi yang tampil di RCTI, SCTV dan Trans TV saudara. Tapi hari ini saya gak akan ceritakan dia. Satu kali waktu Gracia terkenal, berapa banyak image dalam hidup saya Jason pegang anak buta saudara. Dan saudara kalau boleh jujur ya, bapak-bapak ibu-ibu saya bukannya curhat. Saya gak perlu ceritakan apa yang sudah saya kerjakan, tapi Tuhan melihat hati saya. Saya pikir-pikir orang yang banyak ngomong itu gak banyak nabur kok. Lebih banyak ngomongin orang, setuju gak? Iya, pengalaman. Dan saya udah bilang, saya gak mau pegang anak buta lagi, anak disable. Satu kali 2017, tiba-tiba saya ke Palopo, waktu saya mendarat, gembalanya ngomong gini, Pak Jason nanti main piano namanya Vandiko, anaknya gak bisa melihat. Anak laki-laki 21 tahun. Saya bilang ya gak apa-apa lah, anak-anak begitu jago-jago main piano saudara. Siapa tahu Pak Jason bisa tolongin dia. Karena berapa banyak penyanyi rohani ke gereja kami cuma ngomong doang. Mau bantu Fandi, tapi gak ada yang jadi Pak. Siapa tahu Bapak tergerak dalam hati Bapak. Dalam hati saya nih, isi belek ketek saya juga gak mau. Cuman gak bisa ngomong aja. Ketemu Fandi betul anak laki-laki 21 tahun tapi bisa ngobrol. Kalau Gracia susah diajak ngobrol karena anaknya rada autis. Malam itu KKR saudara, saya lagi habis khotbah, saya mulai altar call semuanya. Tiba-tiba waktu saya turun ke bawah tumpang tangan, tiba-tiba kerasa kayak ada narik saudara. Saya bukan hamba Tuhan tipe ngeroh gitu. Saya pikir apa asam urat, triglycerid naik ini ya. Tapi yang kedua kali ditarik saudara, saya mulai peka. Tuhan mau bicara apa? Tuhan tuntun saya ke atas, Fandi lagi main piano. Tuhan bilang kamu doakan dia. Ya udah, saya pikir doain ini nggak ada susahnya. Sepanjang saya mendekati Fandi saudara, saya mikir ini mau doain apa ini? Akhirnya saya mulai mikir, saya mau copy paste saudara. Doa saya sama Gracia. Jadi waktu 2014, saya tumpang tangan
saya ke kepala Gracia, Gracia kamu akan dipakai Tuhan dan jadi berkat bagi dunia. Betul, kejadian Gracia terkenal saudara. Dan kamu akan dapat mujizat. Dan betul mata kiri Gracia mulai bisa melihat saudara. Tapi Fandi, udah siap-siap ngomong nih. Waktu saya tumpang tangan saudara tahu. Itu saya seperti melihat televisi buram, kehilangan, sakit, pedih dan saya gak tahu apa. Saya cuma bisa nangis saudara. Tuhan pelintir loh mulut saya. Yang keluar kata-kata gini, Fandi meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tetap kamu percaya. Sekalipun kamu gak bisa melihat seumur hidupmu, tetaplah mengucap syukur. Setelah berdoa, saya janji sama dia, saya bikinin kamu album. Waktu pulang ke hotel saya juga mikir, waduh udah kepala ngomong lagi nih. Akhirnya mikir saudara, mau bikin lagu apa? Saudara jangan mikir ya, bikin lagu gampang, susah. Lebih baik nyanyi saudara. Akhirnya apa saya pikir, nggak mungkin dong saya bikin lagu walau ku tak dapat melihat seri 2. Emangnya sinetron gitu. Akhirnya Tuhan kasih hikmat sama saya dan jadilah lagunya Fandiko. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Oh, saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati semuanya.